yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Dan kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kalau sudah temukan, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama yang Tuhan ketiga dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah gunung. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk marah, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membawa lagu, ada waktu untuk memberkati, ada waktu untuk memelukkan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk memaham, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengisi, ada waktu untuk mengisi, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk melakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Bahkan firman Tuhan ini adalah sangat favorit disampaikan kepada jemaat-jemaat di akhir zaman. Mana di sini bercerita tentang waktu. Kalau kita berbicara tentang waktu, tentu sekali kita akan melihat atau memperhatikan akan diri kita. Waktu apa yang ada? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pasal 3 ini ada beberapa hal yang perhatikan. Apa yang dapat kita pelajari dari pasal 3 ini? Yang menjadi kita percaya tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang mau kita perhatikan, bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang pertama, tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang tetap di tengah-tengah dunia ini. Pencobaan bisa saja terjadi, mirip seperti dengan musim dalam kehidupan orang atau manusia. Itu akan terjadi, akan saudara alami, akan kita alami, akan kita lewati di tengah-tengah perjalanan. Kalau musim di Indonesia ada 2, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada waktunya kita mengalami musim panas, namun ada waktunya kita mengalami musim hujan. Dan tidak selama-lamanya musim hujan itu atau musim panas itu tetap saudara-saudara. Dia akan berubah dari musim panas menjadi musim hujan, dari musim hujan menjadi musim panas. Itu terus berjalan, bersirkulasi, saudaraku yang dikasihi. Nah, ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, musim panas akan berlangsung, akan ada waktunya musim hujan datang,
Dan setelah musim hujan selesai, musim panas kembali datang dan seterusnya. Itu siklusnya, saudara-saudara. Di negara 4 musim atau di luar negeri ada musim gugur, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berganti, kemudian masuk ke musim dingin. Di luar negeri kalau musim dingin seolah-olah menakutkan. Bisa ketebalan es sampai 50 cm. Maka tak seorang pun yang dapat bekerja, tak seorang pun yang dapat berotoritas ketika datang itu musim dingin, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di luar negeri ketika tiba musim dingin ini seakan-akan menakutkan. Lalu setiap orang yang ada di sana, saudara-saudaraku, mereka sulit untuk bekerja, mereka sulit untuk mencari nafkah, mereka sulit, saudaraku, untuk beraktivitas, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, setelah musim dingin akan tiba musim semi. Sesuatu yang hangat mulai nampak, sesuatu yang hangat mulai muncul. Yang tadinya saudara yang dikasih Tuhan, daun-daunan yang sudah gugur mulai tumbuh di sana sini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tanaman yang dulunya tidak ada dari daun mulai bersemi, saudara-saudara. Ada kehangatan mulai datang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan setelah datang itu, saudara-saudaraku, daunnya mulai timbul, bahkan saudara-saudara muncul itu, yaitu bunga-bunga. Maka setelah tiba musim panas, bunga-bunga itu berkembang, lalu mengeluarkan buah-buah yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, dengan indah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga judul firman Tuhan kita hari ini, indah pada waktunya, atur pada masa. Itu semua terjadi, Bapak Ibu Saudara, diatur oleh Tuhan, disusun oleh Tuhan, supaya manusia dapat melihat keadaan situasi itu. Dan itulah keajaiban Allah, itulah keajaiban Tuhan yang Tuhan tunjukkan bagi manusia yang ada di dalam golongan ini, saudara-saudara. Setelah musim semi mulai, saudara-saudaraku, timbul musim panas, maka terlihat tadi bunga-bunga mekar dan didapati banyak buah-buah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kembali musim gugur. Itu terus berlangsung waktu demi waktu, dan dilewati setiap yang melewati, termasuk saudara, termasuk saya, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudaraku? Bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Selalu berubah, selalu berubah, selalu berubah, dan selalu berubah. Ada perubahan akan terus terjadi. Hal yang pertama kita perhatikan dan pelajari, hidup ini penuh dengan perubahan. Hidup kita penuh perubahan. Kalau saya renungkan 60 tahun yang lalu, saya adalah bayi. Setelah 60 tahun sekarang, saya sudah menjadi calon KPK. Ini saudara perubahan, menunjukkan perubahan bagi kita manusia ciptaan Tuhan itu, menunjukkan bagi kita bahwa perubahan akan terjadi di tengah-tengah dunia ini.
Dan itu mengajak atau mengajar kepada kita bahwa hidup kita pada suatu saat, pada waktu nanti akan tiada dan kita digantikan generasi-generasi. Ada perubahan-perubahan yang tadinya kita sehat, mungkin besok sakit. Kalau tanggal 5 kemarin saya cek jantung saya di motor itu berjalan dengan baik. Dan tanggal 6 saya kembali sakit, terasa sakit di dalam perut saya. Bergeser ke kiri sakit, bergeser ke kanan sakit, mau duduk sakit. Entah apa itu saya tidak tahu. Itu adalah perubahan. Sehingga bisa menghalang kita saudaraku tidak dapat beribadah. Nah ini saudara perubahan yang dialami oleh setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia. Dan ini menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap, saudara-saudaraku. Nah saudara yang dikasih Tuhan hari ini, maka sifat yang kekal tidak akan kita temui di tengah dunia. Tapi kita temui sifat yang sementara, berubah-ubah, saudara-saudara. Hanya kasih Tuhan seperti pujian kita yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengalami hal yang baik akan kita alami, juga mengalami hal yang buruk akan kita alami, seperti pujian kau Bapa kami. Itu akan dialami setiap orang, itu akan dialami setiap manusia. Ada kalanya orang di puncak, ada kalanya dia di lembah yang paling dalam. Sehingga Raja Daud pernah berkata, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun aku berjalan di tengah-tengah lembah, tapi Tuhan ada bersama-sama. Hari ini firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita, seperti dikatakan dalam ayat yang 4 dikatakan, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Nah itu berubah terus. Dan menari itu tidak selamanya menari. Bertepuk tangan itu tidak selamanya menari. Bersuka cita itu tidak selamanya menari. Ada waktunya diizinkan Tuhan untuk kita saudara meratap. Dan meratap ini saudaraku adalah akan dialami setiap orang, siapapun mereka. Kalau ada orang berkata, oh saya tidak pernah meratap, maka itu saudaraku membohongi Yesus. Tapi setiap orang itu akan mengalami kedua hal itu. Ada suka, ada duka. Ada tertawa, ada tangis. Ada lahir, ada mati saudaraku. Nah, hari ini firman ini mengatakan kepada kita, ada kalanya kita mengalami di puncak, senang, sukacita, damai saudara-saudaraku. Maka ada waktunya kita saudaraku di lembah. Lembah itu melambangkan atau menggambarkan kesusahan, penderitaan, kepedihan, sakit hati saudara-saudaraku yang dikasihi. Tetapi saudaraku, kita harus mempunyai hati yang meledeo, seperti kata orang Jawa. Hati yang meledeo. Tidak bisa kita lari ke sana dengan setiap perubahan. Dengan kata lain, kita hanya pasrah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, kita percaya itu atas keizin Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari dan ayat ini saudaraku,
adalah Tuhan ada di segala setiap musim. Tuhan ada di setiap musim. Baik itu musim semi, baik itu musim gugur, baik itu musim sukacita, baik itu musim sedih, penderitaan, Tuhan selalu ada. Dan kita tidak berkata ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, oh Tuhan tidak ada. Di sana tetap ada Tuhan. Ada amin? Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan ketika saudara mengalami beban, ketika saudara mengalami penderitaan. Tuhan tetap ada, dan Tuhan tetap hadir, dan Tuhan tetap memperhatikan, memperdulikan saudara, sehingga saudara tidak dibiarkannya sampai tergeletak dan jatuh saudara-saudara. Maka dikatakan Tuhan ada di setiap musim. Musim apapun yang saudara alami, musim apapun yang kita alami, bahwa Tuhan itu tetap ada, bahwa Tuhan itu tetap hadir saudara-saudara. Entahlah saat kita diberkati, Tuhan pasti ada. Dan itu adalah pemberkatan Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Namun juga ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, masalah, penderitaan, percayalah Tuhan ada di segala musim kehidupan. Ada masalah, ada beban, ada persoalan. Kita harus percaya bahwa di sana Tuhan. Ketika kita percaya, saudara dikuatkan, saudara dimampukan, saudara dibangunkan untuk melewati setiap pergumulan itu. Haleluya! Haleluya! Oleh karena itu, ingat, ketahui bahwa Tuhan selalu ada di segala tiap musim kita. Apapun yang kita alami, Allah melewati tengah-tengah dunia saudara. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak hanya kita di puncak, tetapi ketika kita di lembah, Tuhan ada bersama. Artinya bukan hanya ketika kita diberkati, lalu kita berkata, oh Tuhan ada bersama kami. Immanuel. Tapi ketika kita bersusah, tetap di sana Tuhan hadir. Tetap di sana Tuhan peduli. Tetap di sana Tuhan ada mengasihi. Ketika Dia mengasihi, maka Dia akan berikan mengatur pada masanya bagi saudara sendiri. Maka Raja Daud tadi katakan, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab Engkau besertaku. Itu yang dialami oleh Raja Daud, saudara-saudaraku yang dikasihi. Sekalipun dia mengalami bahaya, ujian yang berat, tapi Raja Daud ini berkata, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Itu menunjukkan bahwa di setiap musim itu, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap hidup kita. Maka oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita tak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, kita tak perlu takut, sebab di setiap musim kita, Tuhan ada di sana berperkara bagi hidup saudara. Haleluya! Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, yang kita perhatikan dari pasal 3 ini, kita harus mempunyai pengharapan. Saudara dan saya harus memiliki pengharapan. Gereja di setiap musim harus memiliki pengharapan. Kenapa saudaraku? Karena musim selalu berganti. Musim ini terus berganti. Ada waktunya Tuhan memulihkan, mengangkat, membawa kita ke puncak. Jadi kita perlu memiliki pengharapan. Semua kita memiliki pengharapan kepada Yesus.
Sekalipun musim ini berlalu, seperti pujian kita tadi, bukan di dalam kita masuk, musim selalu berlalu. Kasih Tuhan tetap ada. Hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua, khususnya hari-hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 11, firman Tuhan katakan ini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal dan akhir. Apa arti semua musim diberikan ini? Padahal kita berpikir kami anak Allah, kok bisa jadi orang-orang yang tidak memiliki Allah yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang lebih diberkati luar biasa, tetapi kami yang setia dan taat kepada Tuhan seakan-akan sering berkekurangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu adalah musim. Percayalah di saudara dan saya tidak akan tetap di level itu, di saat itu. Tetapi kita akan diubah menjadi sebuah perubahan sesuai dengan musim yang Tuhan berikan. Nah, ibu saudara, hari ini kita harus mempunyai pengalaman. Mungkin hari ini ketika saudara, Bapak Ibu mendengarkan firman ini, Anda sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan saudara. Mari jangan putus asa. Mari jangan takut. Mari jangan pernah kehilangan pengharapan. Mari jangan pernah bimbang. Ingatlah itu ada sebuah musim yang selalu berganti. Akan kita lewati, akan kita alami. Bahwa sekalipun itu terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan ada di pihak kita. Dia akan atur indah pada waktunya, indah pada masanya. Bagi setiap hidup kita sesuai yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap hidup. Maka Tuhan ada di segala perkara, sebab Tuhan ada masanya memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kita, Tuhan juga ada merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang saya rasakan, apa yang kita rasakan. Tuhan juga ada merasakan, sebab Dia juga ada di dalam. Yaitu perjalanan musim itu, saudara-saudara yang dirasakan. Bahkan kita kecewa, bahkan kita terpuruk, bahkan kita mungkin pernah gagal. Tapi saudara-saudaraku, sekalipun kita mengalami itu, tetapi Tuhan berada di setiap musim hidup. Kita mau percaya tetap kepada Tuhan. Tuhan itulah kata benteng kita, bulu batu kita, perisai kita, kasih jiwa kita, tidak pernah meninggalkan kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sekalipun dunia meninggalkan saudara, sekalipun dunia meninggalkan saya, tetapi Tuhan kita itu adalah kasih yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama saudaraku, bahwa tidak ada yang abadi, yang tetap di tengah dunia. Dan yang kedua, Tuhan ada di setiap musim kita. Musim apapun yang kita alami, Tuhan tetap ada
bersama-sama dengan kita. Dan ketiga, memiliki pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan kita, yang selalu dikasih jiwa kita, menyertai kita, sampai nanti Dia kembali ke tengah dunia untuk menjemput setiap orang yang setia dan taat kepada Dia. Haleluya! Puji Tuhan, termulia Tuhan, berlalu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri.